Hanya Dia yang bisa melindungi saudara. Hanya Dia yang bisa mengerti kehendakmu, keinginanmu. Dia sanggup memperbaiki apa yang tidak mungkin. Apa yang sudah saudara tidak bisa lakukan. Apa yang saudara tidak mampu saudara lakukan. Dengan membangun mezbah, Allah memampukan itu. Jadi jangan pandang sepele doa. Doa menyelesaikan persoalan yang tidak masuk akal. Yang saudara tidak bisa kerjakan. Engkau pembuat mujizat Tuhan dalam kehidupan kami. Di saat badai Tuhan, Engkau yang memberikan kami jalan keluar Tuhan. Di dalam kelemahan kami Bapa, kuasa-Mu sempurna Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa atas kebaikan-Mu. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku, ku berserah kepadamu yang membelah laut yang terduga badai yang mustahil pun
Betapa baiknya Engkau ya Tuhan. Saat pagi hari ini kalau kami boleh ada, karena itu semua anugerah-Mu Tuhan. Biarlah hati kami selalu berpaut kepadamu, menghargai, menghormati tubuh dan darah-Mu. Sebelum kami sehidangan Tuhan, ampuni dan kuduskan kami, sucikan kami, tahirkan kami. Dan kami ingin mendengarkan juga isi hati-Mu, supaya kami benar-benar mengerti apa arti sebuah pengorbanan Tuhan. Engkau membayar Tuhan dengan darah-Mu untuk kami. Makasih Bapa, urapi setiap kami, urapi hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman ini. Kami siap mendengarkan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap katakan haleluya. Amin. Shalom. Selamat pagi. Salam kasih Tuhan. Biar pagi hari ini mari kita akan belajar sebuah kebenaran firman apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Ya. Baik. Pagi hari ini kita akan belajar tentang membayar ganti rugi sepenuhnya. Ya. Kita akan berbicara restitution. Bagaimana peristiwa pengorbanan Yesus di atas kayu salib, saudara akan benar-benar memahami bahwa Dia mengganti sepenuhnya ya apa yang kita lakukan selama ini. Ya, Allah membuat sebuah rencana yang besar untuk memulihkan keadaan, mengembalikan posisi kita seperti semula. Ya, bagaimana di Taman Eden, ya, Adam dan Hawa bisa berkomunikasi dengan Bapa. Bagaimana hubungan yang erat, yang akrab, dan itu terhilang karena dosa. Lalu Adam kedua lahir untuk apa? Untuk memulihkan keadaan umatnya, memulihkan keadaan setiap gerejanya. Sebab itu kita akan belajar apa maksud daripada membayar ganti rugi sepenuhnya ini. Ada banyak hal. Ya, ketika Allah memulihkan segala sesuatu, bukan sekedar menebus kita untuk menyelamatkan kita. Dan segala hal yang akan dipulihkan, segala hal akan dipulihkan. Kita akan belajar kebenaran firman ini. Ya, mari kita melihat bahwa di dalam pengertian ini seharusnya karena dosa Adam kita menerima kutuk. Itu seharusnya. Ya, seharusnya kita menerima kutuk oleh karena dosa Adam. Ya, tetapi saudara lihat, coba lihat dalam Kisah 3 ayat 21 dulu. Mari kita berangkat dari sini. Kisah kita akan menjelaskan. Saya akan menjelaskan Kisah 3 ayat 21 ini. Mari kita lihat. Ayat 21 demikian bunyi firman Tuhan. Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Kita lihat Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Nah, dosa Adam membuat kita jauh dari Tuhan. Oleh karena dosa Adam. Lalu supaya ayat Kisah 3 ayat 21 ini, supaya kita mengerti, memahami bagaimana rencana Allah Bapa kita untuk memulihkan lewat peristiwa kelahiran Yesus. Dan Yesus dikorbankan. Kita pernah lihat filmnya bagaimana Yesus dicambuk. Bagaimana Yesus memikul salib berjalan ya
sampai Bukit Tengkorak, bagaimana Yesus ditendang, diludah, dipukul, bahkan Yesus sampai mati di kayu salib, ya, dipaku, mati di kayu salib, sebelum mati ditombak lambungnya. Penderitaannya, tujuannya adalah memulihkan segala sesuatu. Dan ketika Yesus tinggal di sorga, mati, bangkit di hari ketiga dan tinggal di sorga, maka Kisah 3 ayat 21 ini, Yesus harus tinggal di sorga untuk memulihkan. Sejak 2000 tahun sampai hari ini, Yesus tetap bekerja lewat karya Roh Kudus untuk memulihkan saudara dan saya. Artinya, kalau kita memahami pengorbanan Yesus, maka apa sih yang harus kita lakukan? Kisah 3 ayat 21 ini memberikan pemahaman kepada kita apa yang harus kita lakukan. Saudara akan perhatikan baik-baik. Jangan kehilangan satu poin. Supaya saudara memahami setiap kehidupan saudara ketika menjalani, saudara tidak akan pernah kecewa. Saudara tidak pernah putus asa, saudara tidak meraba-raba lagi. Tahun ini, tahun apakah saya mengalami pemulihan? Tahun ini adalah tahun kita sudah mau melangkah. Supaya tahun depan kita jangan di sini. Ya, kita percaya bahwa bagaimana caranya sudah ada gambaran. Kita akan melangkah ke depan. Anak-anak sudah mulai punya gambaran bagaimana masa depannya. Pelayanan sudah mempunyai gambaran bagaimana pelayanan ke depan. Usaha pekerjaan sudah memulai gambaran apa yang harus kita lakukan ke depan. 10 tahun kita sudah menjalani di tempat ini. Cukup. Sudah cukup. Artinya kita akan melangkah dengan tantangan yang berbeda. Kalau kapasitas seperti ini, maka Tuhan kasih juga seperti ini. Tahun ke depan, tahun ini kita sudah mempersiapkan, dan tahun ke depan kita usahakan kita sudah tempat tinggal yang baru. Ya, amin. Saya tidak pakai list. Saya tidak mau merendahkan Tuhan saya. Bapak Ibu janji iman. Kalau saya katakan janji iman, sama dengan saya merendahkan Tuhan. Tidak. Kita akan buktikan bahwa Tuhan kita besar. Mau tergerak, monggo. Tidak tergerak, tidak usah. Karena kita punya Allah yang hebat dan luar biasa. Ya, amin. Selama Bapak Ibu sama saya 10 tahun, tidak pernah pakai list. Ya, kalau sampai hari ini kita ada, itu semua karena Tuhan. Amin. Saudara, anak-anak saudara berhasil, bukan karena saudara. Itu karena Tuhan pakai saudara. Untuk masa depan anak saudara berhasil. Ya, puji Tuhan. Maka dalam Kisah 3 ayat 21 ini, saya mau menjelaskan 2 poin. Di dalam poin yang pertama, poin A-nya. Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Kisah 3 ayat 21A-nya. Arti daripada pemulihan itu apokatastasis. Dalam bahasa aslinya apokatastasis atau restitution. Nah, saya ingin memberikan pemahaman bagi saudara, apa maksud pemulihan ini? Apa maksud pemulihan keluarga? Apa maksud pemulihan pelayanan? Apa maksud pemulihan kesehatan? Apa maksud daripada pemulihan segala sesuatu? Ketika Yesus di surga, dia bukan sekedar memulihkan kesehatan, bukan sekedar memulihkan anak-anak, bukan sekedar memulihkan keluarga, pekerjaan semua dipulihkan. Kata
apokatastasis ini, kata restitution dalam terjemahan bahasa Inggrisnya, dalam terjemahan bahasa Indonesia begini, ya. Di dalam KBBI, kata restitution ini restitusi. Kalau dalam konteks hukum, artinya ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku tindak pidana. Maksud saya mau menjelaskan supaya saudara mengerti nanti. Saudara bisa tarik benang merahnya, oh rupanya di Bukit Tengkorak itu apa maksudnya. Bukan sekedar saudara makan dan minum tubuh dan darah ini. Kalau saudara mengerti nanti dari jalan cerita ini, dari materi pagi ini, saudara akan menghargai tubuh dan darah. Bukan sekedar kebiasaan makan dan minum per tanggal 1 atau per awal bulan, minggu pertama, bukan itu. Bukan sekedar itu. Nah, ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku tindak pidana. Hal ini bertujuan untuk mengganti kerugian yang diderita korban akibat tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Jadi, kalau saudara punya keluarga ketabrak, atau saudara mengalami tabrakan, motor rusak, mobil rusak, saudara pasti minta ganti kerugian. Kalau tidak mau, masuk proses hukum. Segala sesuatu kata restitusi ini, kalau saudara memfitnah orang, saudara mencuri ayam. Curi ayam itu saya coba klik di Google berapa tahun? 2-7 tahun, 2-6 tahun. Itu hukum. Saudara kena perkara. Mencuri segala sesuatu, hukum dunia ada undang-undangnya. Saudara chatting, lalu di situ ada kata-kata fitnah, menjatuhkan orang, ya, perbuatan tidak baik, perbuatan-perbuatan senonoh, menampilkan, itu semua ada hukumnya. Berkisar 2-5-6 tahun. Semua ada hukum menurut undang-undang. Kata restitusi ini. Ya. Nah, saudara lihat, saya ingin menjelaskan kalau hukum dunia saja ada undang-undangnya, lalu bagaimana dengan konsep Alkitabiah? Nah, dalam perjanjian lama, nanti saya akan tarik ke perjanjian barunya. Ya, sampai di Golgota. Ya. Nah, sudah lihat, mari kita lihat Keluaran 22. Pelan-pelan ya ayat ini supaya saudara paham step by step. Keluaran 22. Keluaran 22. Ayat pertama dulu. Ayat pertama, demikian bunyi firman Tuhan. Ya. Apabila seorang mencuri seekor lembu. Mencuri seekor lembu atau seekor domba, ya, dan membantainya atau menjualnya, maka ia harus membayar gantinya, yakni 5 ekor lembu, ganti lembu itu, dan 4 ekor domba, ganti domba itu. Jadi kalau saudara mencuri 1 ekor lembu, maka saudara harus ganti 5 ekor lembu. Curi domba orang. Ini aturan Tuhan kepada Musa. Beritakan, kasih tahu kepada umat-umat Tuhan. Kalau dia mencuri domba, sekalipun orangnya tidak tahu, maka secara kerohanian dia bersalah, dan bagaimana caranya dia bersalah? Mengakui kesalahan itu untuk mengampuni segala dosanya, dia harus mengakui. Dan ketika dia mengaku, dia kembalikan yang dia curi itu. Kalaupun dia sudah makan, dia harus kasih tahu dan kembalikan 4 ekor, 4 kali lipat. Aturan. Itu aturan. Jadi konsep dalam hukum dunia, tangan saudara gelisah. Buat segala
segala sesuatu, saudara langsung masuk di FB, masuk di TikTok, masuk di segala sesuatu. Setiap tanganmu menentukan hukuman kalau berbuat kesalahan. Betul? Kalau di dalam Keluaran hukum ini, ayat 5, mari kita lihat lagi. Ayat 5, apabila seseorang mengembalakan ternaknya di Ya. ladangnya atau di kebun anggurnya dan ternak itu dibiarkannya berjalan lepas Binatang itu berjalan bebas. Terus, sehingga makan habis ladang orang lain, ya, maka ia harus memberikan hasil yang terbaik dari ladangnya sendiri atau hasil yang terbaik dari kebun anggurnya sebagai ganti kerugian. jadi kalau ladang itu ketika ditanam tidak menghasilkan yang baik, tetapi kalau lembu saudara lepas atau kambing itu saudara lepas lalu menghabiskan, maka apa yang dilakukan? Harus bayar, kembalikan dengan harga yang penuh, yang terbaik. Itu hukum di dalam Alkitab. Ayat 6. Ayat 6, apabila ada api dinyalakan dan api itu menjilat semak duri, Menjilat semak duri. Terus, tetapi tumpukan gandum atau gandum yang belum dituai atau seluruh ladang itu ikut juga dimakan api, maka orang yang menyebabkan kebakaran itu harus membayar ganti kerugian sepenuhnya. ganti rugi. Yang dibakar semak duri, tetapi kena gandum orang, maka harus membayar gandum itu. Berapa banyak kita merugikan orang. Dan kita pura-pura tidak tahu. Apa yang harus kita lakukan dalam pengertian ayat ini? Segala sesuatu ada aturan daripada Tuhan. 10. Ayat 10, apabila seseorang menitipkan kepada temannya, Apabila seseorang menitipkan, ya, seekor keledai ya, atau lembu ya, atau seekor domba ya, atau binatang apapun terus dan binatang itu mati mati binatang itu atau patah kakinya atau patah kakinya, atau dihalau orang dengan kekerasan ya, dengan tidak ada orang yang melihatnya. terus ayat 12, Ayat 12, tetapi jika binatang itu benar-benar dicuri orang ya, daripadanya, ya, maka ia harus membayar ganti kerugian kepada pemilik. kalau ada orang yang mencuri, kita titip barang itu, kita titip lembu itu, tiba-tiba dicuri orang, maka kita yang dititip harus ganti. Kemana arah larinya ini? Jangan sampai kehilangan pengertian. Terus 14. Ayat 14, apabila seseorang meminjam seekor binatang dari temannya, Ya. dan binatang itu patah kakinya atau mati, ketika pemiliknya tidak ada di situ, Ketika pemiliknya ada di situ, lembunya patah kakinya atau mati, maka ia harus membayar ganti kerugian sepenuhnya. ganti rugi. Saudara mereka-reka kemana larinya ini? Setiap kesalahan memiliki konsekuensinya dan membayar ganti rugi sepenuhnya. Ini hukum yang dilakukan oleh Musa. Yang dilakukan Tuhan lewat Musa. Kasih tahu kepada mereka, ini aturan. Lalu di dalam kitab Imamat 6, Imamat 6, ayat 2. Imamat pasal 6, Ini tadi bicara lembu, aturan-aturan. Sekarang bagaimana dengan pribadi kita? Terus. ayat 2, demikian bunyi firman Tuhan. Ya. Apabila seseorang berbuat dosa, Apabila seseorang berbuat dosa,
dan berubah setia terhadap Tuhan berubah setia terhadap Tuhan, dan memungkiri terhadap sesamanya memungkiri terhadap sesamanya, barang yang dipercayakan kepadanya ya, atau barang yang diserahkan kepadanya ya, atau barang yang dirampasnya ya, atau apabila ia telah melakukan pemerasan atas sesamanya terus atau bila ia menemukan barang hilang apabila ia menemui HP di jalan, ketemu uang orang di jalan, ketemu dompet orang di jalan, ketemu uang segepok di jalan, apa yang harus saudara lakukan? Ayat ini bilang begini. Coba lagi, lanjut. dan memungkirinya dan ia bersumpah dusta dalam perkara apapun yang diperbuat seseorang sehingga ia berdosa. Apabila dengan demikian ia berbuat dosa dan bersalah, Dia berdosa dan bersalah. maka haruslah ia memulangkan barang ya, yang telah dirampasnya atau yang telah diperasnya atau yang telah dipercayakan kepadanya atau barang hilang yang ditemuinya itu. sebentar. Pernah ketemu dompet enggak? Pernah ketemu HP enggak? Sebenarnya HP itu bisa dikontak saudara. Pernah ini ada kejadian, ini minggu yang lalu. Dan orangnya kebetulan pakai satu produk yang bisa cek di mana titik koordinatnya. Dicek, oh di rumah ini. Ditahu. Pernah kejadian juga, pura-pura nggak tahu. Masa sih kemas-kemas barang, HP nggak lihat, bedak, lipstik, semua ditaruh di koper. Lalu HP juga, masa nggak ngerti antara lipstik dengan koper, dengan HP? Dan itu juga dibawa. Lalu dicek, di mana lokasinya? Langsung dikasih tahu yang, Mbak, HP itu ada di koper Mbak. Ditahu. Tapi sering kali ketika kita ketemu itu, kita bilang mukjizat. Ketemu yang bukan punya haknya, Tuhan jawab doa kita. Yang bukan hakmu, Tuhan buka pintu sorganya. Seringkali Alkitab ini menjelaskan apa yang harus saudara lakukan. 5. Atau segala sesuatu yang dimungkirinya dengan bersumpah dusta, haruslah ia membayar gantinya sepenuhnya dengan menambahkan 1/5. Sebentar, dengan menambah 1/5. Kalau HP yang saya maksud itu harganya 20 juta. Maka saudara harus kembalikan HP yang harga 20 juta itu kembali kepada orangnya. Plus 1/5 tambah 20%. Jadi kalau HP harga 20 juta tambah lagi 4 juta. Kalau lembu harganya 100 juta. Maka kembalikan 20 juta juga. Tambah. Seringkali yang seharusnya timbangannya sudah pas ketika kita membeli buah-buahan, ketika kita membeli beras, seringkali kita mesti tambah lagi beratnya tanpa orangnya tahu. Seharusnya saudara harus memberikan uang tambahan. Sudah nggak usah disusuk, biar untuk seringkali kalau kita parkir itu, parkir 2.000 karena dia sudah parkirnya. Kita sampai di jalan, berhenti pak, parkir sebenarnya 2.000. Karena dia punya rasa untuk melindungi kita, sebentar tunggu pak, jangan pak, stop pak. Sudah 5.000. Sudah digitukan. Tukang parkir sudah stop pak, ayo pak lewat, prit, lari, nggak bayar parkir. Pernah nggak?
Harga parkir 5.000, kalau tambah 10% lagi, berarti 6.000 saudara bayar. Boro-boro 6.000, boro-boro 5.000. Pak cuma ada 1.000 perak Pak, itu pun 500. Berapa banyak itu sesama, belum lagi sama Tuhan. Repot. Ada yang tertuduh? Katakan amin. Nggak berani. Terus ayat 6. Haruslah ia menyerahkannya kepada pemiliknya pada hari ia mempersembahkan korban penebus salahnya. Sebagai korban penebus salahnya. Ingat, sudah mengembalikan akibat dia melakukan dosa itu. Sumpah Pak, saya tidak tahu, saya tidak pernah. Padahal sudah di perut. Uang yang dia pakai itu, sumpah saya nggak tahu. Padahal sudah beli ayam goreng. Pakai sumpah-sumpah lagi. Lalu karena hati nuraninya begitu kuat, dia minta ampun sama Tuhan. Dia kembalikan uangnya orang itu. Tapi tidak cukup kembalikan apa yang dia lakukan lagi. Ayo baca terus. Haruslah ia mempersembahkan kepada Tuhan seekor domba jantan. Yang tidak bercela dari kambing domba. Yang sudah dinilai menjadi korban penebus salah dengan menyerahkannya kepada imam. Imam harus mengadakan pendamaian bagi orang itu di hadapan Tuhan. Sehingga ia menerima pengampunan atas perkara apapun yang diperbuatnya sehingga ia bersalah. Saudara lihat, bukan sekedar mengembalikan plus 20%, plus lagi bahwa persembahan buat Tuhan. Itu aturan dulu. Konsep Alkitab Perjanjian Lama. Nah, sekarang bagaimana dengan konsep Alkitab dalam Perjanjian Baru? Mari kita lihat. Dalam restitusi, mengembalikan posisi sebelumnya, membayar ganti sepenuhnya. Di dalam Alkitab Perjanjian Baru, Lukas 19 ayat 7 ayat 9. Lukas pasal 19 ayat 7 sampai 9, demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, ia menumpang di rumah orang Ketika berdosa. Yesus datang ke rumah Zakius, ketika Zakius naik pohon dan dikatakan, turun Zakius, aku akan ke rumahmu. Lalu, Tetapi Zakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. ya, Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas, ada sesuatu yang kuperas, dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Saudara lihat, di dalam konsep perjanjian baru, kalau di perjanjian lama itu sampai 20%, sampai di situ 100 sampai 500%. Di dalam terjemahan baru itu pun juga dijelaskan lewat peristiwa Zakius. Ketika Zakius mengalami pemulihan, lalu dia mengembalikan 4 kali lipat. Maka kesimpulan tentang Zakius, pertama, ia pernah bersalah menipu orang. Kedua, ya, ia menyesal kelakuan penipuannya ketika ia berkomitmen melakukan restitusi. Dia mengembalikan apa yang pernah dia peras, apa yang dia pernah merugikan orang. Pernahkah saudara lakukan itu? Saudara pernah merugikan orang? Borok-borok meminta maaf. Kadang-kadang saudara ngamuk di luar. Supaya apa? Supaya aman di kita ini. Jadi kalau kita ada orang menagih sesuatu, kita ngamuk di luar.
berkomitmen melakukan restitusi. Nah, kesimpulan perkataan Yesus di ayat yang tadi, ayat 9, Zakius diselamatkan pada hari itu dan dosanya diampuni. Jadi ada pengakuan, ada tindakan dari Zakius. Ya. Maka Zakius diselamatkan. Zakius pada hari itu dan dosanya diampuni. Kedua, bukti keselamatannya terlihat dalam pengakuannya di depan umum. Roma 10 ayat 10 bilang apa? Ya. Roma 10 ayat 10 demikian bunyi firman Tuhan. Karena dengan hati orang percaya dan Dengan dibenarkan. hati saudara percaya kepada Tuhan. Dan dibenarkan. Dibenarkan. Dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Jadi mulutmu tuh dalam pengakuan terus. Apa yang dikatakan? Supaya kau dibenarkan. Jadi ketika kita mengaku kepada Yesus dan kita minta ampun, mari lakukan minta ampun. Maka di situ pemulihan terjadi. Ketika saudara melakukan segala sesuatu yang tadi dijelaskan dalam kitab Keluaran dan Imamat, maka kalau saudara hati nuraninya peka, saudara datang minta maaf. Ada yang masih tunggakan sampai hari ini? Saudara pernah menghakimi orang? Saudara pernah memfitnah orang? Saudara pernah membunuh karakter orang? Datang saudara meminta maaf. Minta pemulihan dalam hidupmu. Bukti keselamatan terlihat dalam pengakuannya di depan umum. Yang ketiga, ia melepaskan penghasilannya yang tidak diperoleh dengan benar. Bukan mukjizat ya. Jadi dia melepaskan apa yang dia peroleh dengan tidak benar. Karena pernah itu kejadian. Beli stop kontak harganya 30.000. Lalu dibayar harga dengan 2 kali lipat, 3 kali lipat. Umpamanya 30.000 jadi 90.000. Kira-kira menurut saya, pertanyaan saya adalah, saudara tahu harga 30.000 itu, apa saudara kembali atau gimana? $60.000. Keuntungannya hilang. Suatu kali kami makan, kami tidak tahu siapa yang bayar. Dan dia tanya, ibunya tanya, benar ini Pak, Bu? Sudah, di nota sudah tidak ada, di komputer sudah ada. Kami penasaran, makanya saya pasti di mobil itu saya lama nunggu ibunya ini. Masa bayar gitu lama? Rupa-rupanya hanya masalah orang yang bayar itu, memastikan. Apakah ada orang yang kita kenal? Tidak ada kita kenal. Apakah dia salah bayar? Bagaimana mau salah bayar? Masa gila sih seorang salah bayar? Pesannya beda, oh ini notanya 2, saya bayarin. Kalau memang salah, pastikan. Ada yang makan gak bayar. Pura-pura gak tahu. Ada yang begitu, makan kerupuk 1 bilang, makan kerupuk 3, 4 bungkus, bilang 1. Bertobat ya, kasihan orang. Untung kerupuk itu berapa sih? Yang saya tahu 1.000 dapat berapa, 10.000 dapat 9 atau dapat 8, jadi untungnya 1 bungkus. Dimakan saudara 3 bungkus. Apa enggak kasihan? Saya mau bicara logika. Ayo, mari. Hati nuranimu peka. Ya, hal-hal yang tidak baik itu buang. Zakius, kalau ada yang aku rugikan 1 juta, aku kembalikan 4 juta. Pernah lakukan itu? Haleluya kalau saudara lakukan.
Saudara pernah ambil uangnya orang 5 juta? Kali 4, 20 juta. Kembalikan. Untuk ayat ini harus dilewatkan. Jangan dibaca karena bukan untuk saya. Apa begitu? Yang enak saudara tidak mau, yang enak saudara mau, yang enggak enak bukan untuk saya, untuk dia. Tidak boleh. Saudara harus melakukan seperti Zakius. Maka di poin keempat, Zakius bertobat dan ketulusannya terlihat dalam cara ia melakukan restitusinya. Artinya adalah, saudara lihat, inilah gambaran orang yang menyesal dan bertobat dan bukti imannya nyata, semangat untuk menebus dosanya semaksimal mungkin. Jadi ketika kita bertobat, benar-benar nyatakan di dalam pribadi kita, benar-benar. Lalu bagaimana tentang restitution ini? Dalam konsep Kristus mati di kayu salib. Restitusi, Kristus membayar ganti rugi sepenuhnya. Mari kita lihat dalam Lukas 23. Lukas pasal 23 ayat 34, demikian bunyi firman Tuhan. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Saudara lihat, di dalam ayat ini Yesus tidak berdosa. Kalau hukum Musa, kalau melakukan sesuatu, dia harus disalib, berbuat dosa harus disalib. Dan dua penjahat ini juga di samping kiri dan samping kanan melakukan sebuah kejahatan, maka dia bayar mati di kayu salib. Tetapi Yesus tidak melakukan dosa, tetapi dia membayar kematian di atas kayu salib ini. Ayat 41. Ayat 41. Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Di salah satu, di sebelah Yesus itu berkata, sebenarnya kita layak, karena kita melakukan dosa. Kita membunuh, kita mencuri, kita mengambil semua apa yang menjadi milik orang. Kita pembunuh, kita layak mati. Tetapi apa yang dikatakan? Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Tetapi orang ini yang di tengah ini tidak melakukan sebuah kesalahan. Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Kata Yesus kepadanya, Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." engkau ada bersama-sama dengan aku. Pertanyaan saya adalah, apakah penjahat di kiri dan kanan ini hanya sekejap 1-2 patah kata, Yesus membalikkan sebuah keadaan. Bahkan Yesus kita di atas kayu salib, Bapa ampuni mereka yang bersalah, yang tidak tahu apa-apa. Kalau Yesus berkata itu, kenapa saudara yang harus membayar semua kesalahan saudara? Saudara sudah ditebus, lalu saudara tidak pernah mau mengampuni orang bersalah. Suami yang salah, istri yang salah, anak yang salah, orang tua yang salah. Kenapa saudara tidak mau mengampuni? Seharusnya akibat dosa saudara harus bayar. Berkali-kali lipat, 100-500%. Tetapi Yesus dengan inisiatif Bapa untuk menebus saudara, supaya saudara tidak usah bayar apa-apa. Saudara gratis, hidup gratis. Tapi saudara tidak mau melakukan apa yang menjadi bagianmu. Dia berkorban di atas kayu salib untuk saudara. Kenapa saudara tidak menghargai tubuh dan darah? Anggap sepele perjamuan kudus. Saudara lebih aktif
dengan menjadi kesenanganmu. Berapa banyak kesalahan saudara buat? Menurut aturan undang-undang, menurut aturan, sebagai contoh, orang berzina harus dilempar dengan batu, menurut aturan. Kau datang kepada Yesus minta ampun, hari itu juga diampuni. Di sebelah Yesus, kejahatan yang dia lakukan begitu besar. Dia belum sempat untuk melayani, belum sempat berdoa. Hati Yesus, hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku. Ikut Yesus tidak ada ruginya. Dia mau selesaikan dosamu. Dia mau pulihkan keluargamu. Jangan pernah kau menghakimi orang lain. Karena Yesus pun di sebelah ini. Dia mengganti posisinya. Pertukaran. Hari ini juga, aku yang tidak berdosa, aku mati. Supaya kamu yang di sebelahku masuk Firdaus. Kalau saudara memahami, saudara akan setia sama Tuhan. Kalau saudara memahami pengorbanan Yesus, dipukul, ditendang, diludah, ditempeleng, jalan berkilo-kilometer, sampai memikul salib, terjatuh, jalan lagi, dipaku, sampai berteriak-teriak. Cambuk yang begitu, dagingnya sampai rusak. Alkitab berkata dia tidak berbentuk, ini masih bagus. Alkitab berkata dia tidak berbentuk. Dia lakukan buat saudara. Saudara cuma Tuhan minta begini. Tidak minta lebih. Senangkan aku lewat pujian penyembahanmu. Senangkan aku dengan membaca isi hatiku. Bisakah saudara bayar oksigen? Saudara hirup gratis sekarang. Tapi coba ketika di rumah sakit, berapa satu tabung? Pada masa Covid itu mahalnya minta ampun. Tabung mahal. Saudara bayar itu untuk kesehatan saudara. Tapi ketika kau sudah masih hari ini bernapas, sanggupkah engkau 1 jam saja? Sanggupkah engkau 2 jam saja mencari hadiratku? Izinkan saya hari ini. Bukan menjudge saudara. Tapi saya mau Tuhan memulihkan segala sesuatu. Baik keselamatanmu. Baik masa depanmu. Baik apa yang kau kerjakan. Itu semua Tuhan mau pulihkan. Makanya dia ada di sorga. Untuk apa? Untuk memulihkan semuanya. Tapi kalau engkau lakukan seperti Zakius. Dia sadar berbuat salah. Dia sadar kita tidak setia. Kita sadar, segala sesuatu kita sadar. Kita punya logika, punya jiwa, punya kehendak, punya keinginan. Sesungguhnya kita sadar. Jangan jauh-jauh, di mana HP-mu di situ engkau. Betul apa betul? Begitu HP-mu enggak ada, bingung apa bingung? Di kita HP-mu enggak ada di sebelah. Mau kemana saja, mau 10 km pasti balik pulang dulu. Bukan masalah di mana hartamu berada di situ hatimu, sekarang di mana HP-mu berada. Di situ hatimu. Tapi bisakah di mana Alkitab itu berada di situ hatimu? Haleluya. Puji nama Tuhan. Ampunilah mereka Bapa. Dan dia belum memberi kesempatan. Yesus melihat, hari ini juga aku akan memulihkanmu. Kalau penjahat saja dipulihkan, masakah kita anaknya enggak dipulihkan segala sesuatunya?
Bapa itu tidak pernah menghakimi sebelum penghakiman. Dia masih memberi kesempatan sekalipun detik-detik kematian. Makanya saya selalu kalau di ICU, saya itu senang pelayanan di situ. Kenapa? Karena di situ kesempatan saya untuk perebutan. Minimal dia minta ampun, dia minta pemulihan, ya, dia melepaskan pengampunan, dia masih bisa mendengar pengakuan. Saya pernah melayani, ya, orang seberang. Lalu dia berkata, meninggal dia. Tetapi sebelum meninggal itu, dia memuji Tuhan, dia mengaku, saya tuntun dia. Hari ini juga saya percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Terimalah saya sebagai anakmu, ampunilah saya setiap kesalahan dosa saya. Beberapa jam kemudian, beberapa hari kemudian dia koma sampai meninggal. Dan mati dikuburkan bukan dengan cara Kristen. Bagi saya adalah mati itu bukan ukuran bagaimana caranya dikuburkan. Tetapi secara tidak langsung, pada waktu dia hidup, dia mengadakan pemulihan, restitusi. Dia mengadakan pemulihan hidupnya. Bapak, gantikan segala sesuatu yang belum pernah kulakukan. Yang sudah kulakukan dan yang belum kulakukan. Ampuni aku Bapa. Dan Yesus mengampuni kita. Jadi jangan tinggalkan Yesus. Dia pengampun, dia pemulih, dia memberikan berkat damai, sejahtera, sukacita, keselamatan yang kekal. Dia menebus dosa manusia dengan dirinya, membayar lunas dengan darahnya, restitusi. Jadi ada hukum sorga yang tidak bisa dielakkan lagi bagi kita umatnya. Barang siapa yang percaya, maka dia akan diselamatkan. Itu kita klaim, kita terima. Yesus membalikkan keadaan yang di sebelah. Tetapi yang di sebelah itu keputusan. Yang di sebelah hari ini juga. Kalau engkau anak Allah, turun dari salibmu, selamatkan dirimu. Tapi bagi yang di sebelah, perhatikan, yang di sebelah berkata, Bapa, Yesus, kalau engkau datang sebagai Raja, ingat-ingat akan aku. Tapi saya mau ingatkan bagi saudara, kasih karunia itu jangan anggap remeh. Wahyu 20 ayat 12 berkata. Wahyu pasal 20 ayat 12 demikian bunyi firman Tuhan. Dan aku melihat orang-orang mati. Aku melihat orang-orang mati. Besar dan kecil. Ya. Berdiri di depan tahta itu. Semua akan berdiri di hadapan tahtanya. Lalu dibuka semua kitab. Semua kitab kehidupan. Terus? Dan dibuka juga sebuah kitab lain. Ya. Yaitu kitab kehidupan. Ya. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Yesus sudah menebusmu. Masih suka dengan hal-hal dosa? Tanggung jawab. Dia sudah melakukan restitusi. Saudara tidak perlu lagi berkorban, mesti bawa lembu. Mesti bawa domba, mesti bawa tekukur. Tekukur 5, kalau saudara buat dosa orang miskin bawa 5. Orang setengah kaya bawa domba, orang kaya bawa lembu. Tidak perlu pakai lagi, gratis ikut Tuhan. Diampuni itu enggak pakai duit. Tapi yang ringan, yang gratis itu pun masih susahnya. Haleluya. Jangan anggap remeh, karena setiap pikiran, hati, perlakuan, tindakan dicatat dalam kitab kehidupan. Saudara tanggung jawab. Saya ingin memberikan pemahaman buat saudara. Diberkati di bumi, diberkati di sorga.
Dari Kisah 3 ayat 21b, seperti yang difirmankan Allah dengan perantara nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Jadi Kisah 3 ayat 21a sudah saya jelaskan. Sekarang 21b, siapa nabi-nabinya itu? Ada Musa dan ada Yoel yang kita bahas kemarin. Tidak apa-apa kita bahas terus supaya saudara betul-betul mendarat firman ini. Di dalam Yoel 20:25, 2 ayat 25. Yoel pasal 2 ayat 25, demikian bunyi firman Tuhan, aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun Aku akan memulihkan. Terus, yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap, dan belalang pengerip, tentaraku yang besar yang kukirim ke antara kamu. bukan sekedar menebus, memulihkan hubunganmu, bukan sekedar memulihkan apa yang kau lakukan, tetapi dia ingin memulihkan 7 pohon, 6 pohon, 1 gandum. Dia memulihkan itu semua. Apa yang sudah dimakan belalang, masa lalumu begitu dulunya nyaman, dulunya luar biasa, tetapi terhilang semua oleh berbagai macam belalang, kerugian, mobil rusak, ditipu orang, sakit, penyakit, banyak pengeluaran-pengeluaran yang tidak terhingga. Aku akan memulihkan tahun-tahunmu. Segala sesuatu Allah ingin memulihkan. Maka di dalam kitab para nabi-nabi itu dijelaskan, Yoel 2 ayat 25 ini, aku akan memulihkan itu salam. Kata salam itu ada 2, hidup dalam damai. Makanya shalom, shalom, itu hidup dalam damai. Yang kedua, kata salam ini membayar ganti kerugian sepenuhnya. Apa yang pernah terhilang akan diganti sama Tuhan. Tuhan akan ganti kerugianmu. Saya klaim ini ayat. Saya pegang ayat ini. Saya pegang janda Sarfat. Saya pegang pelayanan Petrus. Sepanjang malam tidak dapat ikan. Tetapi ketika dia undang Yesus, ikan itu datang ke jalanya. Kalau kau mengerti seorang pengusaha. Kalau kau mengerti. Jangan cari pelanggan. Jangan cari omset. Omset datang kepada saudara. Kalau ngerti. Dan saya ngerti konsep Tuhan, konsep kerajaan. Bukan surga miskin. Bukan surga tidak punya apa-apa. Surga tukang minta. Tidak. Tidak. Kita punya Allah yang hebat. Kalaupun masih terhilang hari ini, apa susahnya aku pulihkan kerugianmu. Maka saya katakan begini, pemulihan terjadi apabila 15 ayat 17. 15. Tiuplah sangkakala di Sion, adakanlah puasa yang kudus, maklumkanlah perkumpulan raya. Sudah kita lakukan semua. Terus. Kumpulkanlah bangsa ini. Kumpulkan semua terus. Kuduskanlah jemaah. Sudah Tuhan kita lakukan, minta ampun, pemulihan. Terus. Himpunkanlah orang-orang yang tua, kumpulkanlah anak-anak, bahkan anak-anak yang menyusu, baiklah pengantin laki-laki keluar dari kamarnya, terus, dan pengantin perempuan dari kamar tidurnya, baiklah para imam, pelayan-pelayan Tuhan, menangis di antara balai depan dan mezbah, dan berkata, sayangilah ya Tuhan umatmu, dan janganlah biarkan milikmu sendiri menjadi celah, sehingga bangsa-bangsa menyindir kepada mereka, mengapa orang berkata di antara bangsa, di mana Allah mereka? Ayat 18. Ayat 18, Tuhan menjadi cemburu karena tanahnya, dan ia belas kasihan kepada umatnya. Allah itu cemburu kalau kita mementingkan diri kita dari Tuhan. Allah itu cemburu. Apakah Allah tidak sanggup memulihkan ekonomimu? Apakah Tuhan tidak sanggup memulihkan ladang-ladangmu, gandummu, anggurmu, delimamu, terus apa lagi, korma, apel, zaitun, 7 kalau kita lihat di dalam Alkitab ini.
Apa Allah nggak sanggup memulihkan? Allah terlalu sanggup, tapi dia mau melihat hatimu, tindakanmu, karena dia itu cemburu kalau saudara mementingkan saudara, hidup saudara. Tidak Tuhan, aku akan lakukan sesuai kehendak-Mu. 19. Ayat 19, Tuhan menjawab katanya kepada umatnya, sesungguhnya aku akan mengirim kepadamu Aku akan mengirimkan kepadamu gandum, anggur, sukacita. dan minyak, Itu urapan pemakaian Tuhan akan dikembalikan itu semua. dan kamu akan kenyang memakannya. Kamu akan kenyang, kamu akan puas. Dalam rumah tanggamu akan puas. Harmonis, sukacita, damai, sejahtera, kelimpahan. Aku akan puaskan itu semuanya. Aku tidak akan menyerahkan kamu lagi Aku tidak akan menyerahkan kamu lagi. menjadi celah di antara bangsa-bangsa. Aku tidak akan mau kau dicemooh, dihina. Tuhan akan memulihkan semuanya. Bolehkah saudara percayakan ayat ini? Sekalipun saudara belum melihat jawabannya. Tapi konsep kerajaan sorga ini, saudara pegang. Ya, karena dia iya dan amin. Ia menjawab mereka begini, sekarang kamu semua aku berikan gandum, anggur, minyak, zaitun untuk makanan supaya kamu sekalian dikenyangkan. Aku tidak akan membiarkan kamu dihina, ditertawakan. Supaya tetangga-tanggamu tidak mentertawakan. Sudah sering berdoa, mana buktinya? Banyak orang akan mengenyekmu, tetapi lihat. Berapa banyak saudara dan keluarga teman-teman saya sudah miskin dia. Kau lihat ya Tuhanku. Kau lihat kerja Tuhanku. Allahku yang hebat. Mungkin orang bisa melihat tidak punya apa-apa. Kau lihat. Dan sekarang saudara lihat bagaimana kerja Tuhan di tempat ini. Bagaimana Tuhan bekerja lewat anak-anakmu. Tuhan lihat supaya orang tidak menghina anak-anakmu, menghina keluargamu, menghina banyak orang mencibirkanmu. Tapi dengan iman dan percaya, Tuhan akan memulihkan itu semua. Papa saya cuma tamat SD. Kau lihat, anak-anakmu akan kuberkati. Cucu-cucumu melebihi daripada orang tua saya dulu. Sekarang, apa enggak terbukti doa orang tua? Apa enggak terbukti doamu? Lihat anak-anakmu sekarang bagaimana. Itu karena doamu. Percaya ketika kau bersekutu, berseru, aku akan pulihkan yang tidak pernah kau nikmati selama ini. Dua 21:22. Ayat 21. Jangan takut hai tanah. Jangan takut. Terus. Bersorak-soraklah dan bersukacitalah. Sebab juga Tuhan telah melakukan perkara yang besar. Aku akan melakukan perkara besar sampai di situ. Jangan takut hai binatang-binatang di padang. Jangan takut lagi. Sebab tanah gembalaan di padang gurun menghijau, pohon menghasilkan buahnya, pohon ara dan pohon anggur memberi kekayaannya. Saudara lihat, saya baca dalam Yoel 2 ayat 23-24. Hai rakyat Sion, bergembiralah, bersukaria dan bersoraklah karena segala kebaikan dari Tuhan Allahmu. Di musim gugur diberi cukup hujan kepadamu, di musim dingin hujan dicurahkannya, juga di musim semi seperti sedia kala. Maka gandum akan mengisi lagi tempat pengirikan, anggur dan minyak zaitun akan meluap dari tempat pemerasan. Hujan awal, hujan akhir, aku akan pulihkan itu semua. Bukan sekedar keselamatan, bukan sekedar dosa aku pulihkan, tetapi semua dipulihkan, keluargamu dipulihkan. Itulah Yesus. Itu Yesus Tuhanmu. Jangan pernah khawatir tentang hidupmu. Jangan pernah khawatir dengan masa depan anakmu.
asalkan engkau mengadakan pemulihan total, maka dia akan mengerjakan bagian dia. Bagian kita adalah, Tuhan, ini aku, pulihkan aku. Dan bukan sekedar di situ. Ayat selanjutnya dikatakan, aku akan mengirimkan rohku diam di dalammu. Anak-anakmu akan dipakai, mukjizat kesembuhan terjadi. Restitusi Allah memulihkan Adam pertama dengan memulihkan kita semua dengan Adam kedua lewat Yesus. Adam pertama jatuh dalam dosa, tapi Adam kedua memulihkan kita semua. Semua dipulihkan. Makanya saya nggak perlu takut. Mau kehilangan apapun, asalkan untuk Tuhan, aku tidak pernah takut. Karena dia, saya klaim ayat ini. Sekalipun kau kehilangan 1, 2, 3, dan 4, tapi dia akan memulihkan. Kalau orang berdosa saja, mencuri saja, mesti bayar 4 kali lipat. Kalau kita berbuat baik kepada Allah kita, untuk kemuliaan nama Tuhan, masa dia tidak kembalikan yang lebih daripada apa yang kita lakukan? Kenapa? Kita nggak berani, karena kita takut dan khawatir. Hari ini, buang kekhawatiranmu. Lakukan apa bagianmu. Bagian Tuhan akan memberkatimu. Ya, demikian firman Tuhan. Percayalah, hari ini lakukan kebenaran firman. Kinala rabaya sakata, mari silakan duduk. Kinala rabaya sana naramu. Ku tahu hidupku Amin Tuhan. adalah penyembahan. Yesus Tuhan. Kau ciptakanku dalam
tahu Bapa, penyembahan kami Tuhan. Inilah kami umat-Mu Bapa. Pulihkan kami Tuhan. Pulihkan kehidupan kami. Apa yang kami lakukan melukai hati-Mu. Ampuni kami. Pulihkan kami. Pulihkan keluarga kami. Pulihkan kesehatan kami. Pulihkan Tuhan ekonomi kami. Oh, pulihkan. Pulihkan Bapa. Ya Rabba sana. Bebaskan hatimu saat ini. Engkau datang menyembah Dia. Engkau datang menyembah Dia. Engkau datang menyembah Dia. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Bapa. Kami klaim janji-Mu tahun ini ada tahun pemulihan, restitusi. Engkau nyatakan kepada kami. Engkau membayar ganti rugi sepenuhnya apa yang terhilang daripada umat-Mu. Kami percaya, restitusi kami terima. Kami terima keselamatan. Amen. Kami terima kesembuhan. Kami terima pemulihan. Amen. Kami terima berkat-berkat Tuhan. Amen. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Yang diberkati Tuhan katakan haleluya. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Besar anugerah-Mu berlimpah, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah, besar anugerah-Mu berlimpah, kasih-Mu semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Terima kasih Bapa. Kami sudah menerima tubuh dan darah-Mu. Kami berjalan dalam janji-janji-Mu. Pengorbanan-Mu akan memulihkan keadaan kami semua. Kami klaim, jemaat-Mu yang hadir saat ini mengklaim
Demikian juga Tuhan orang-orang yang mendengar di media kami. Mereka akan mengklaim bahwa di dalam Tuhan akan terjadi pemulihan secara total. Kami percaya keluarga-keluarga akan mengalami pemulihan. Kami percaya ekonomi akan dipulihkan. Kami percaya kesehatan akan dipulihkan. Kami percaya usaha pekerjaan dipulihkan. Anak-anak sekolah mereka dipulihkan. Keuangan-keuangan mereka akan dipulihkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami klaim tahun ini adalah tahun pemulihan. Terima kasih Bapa. Angkat kedua tanganmu, terimalah berkat Bapa Sorgawi. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pendidikan anak-anakmu, diberkatilah lumbung-lumbungmu. Apa yang kau kerjakan lewat tanganmu akan dibuat berhasil. Setiap kakimu melangkah, kemanapun engkau tuju, kemanapun engkau bergerak, patok-patokmu akan diperluas, diberkatilah engkau di bumi, dan engkau mendapatkan keselamatan daripada sorga juga. Terima kasih Bapa Sorgawi, nama kami semua tercantum di dalam buku kehidupan-Mu. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati Tuhan, katakan haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua, salam.